Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi sahibil muallif al-imam al-hafidh Yahya An-Nawawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahi nabi wa ali. Al-haditsul awwalu, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. An amiril mu'minina Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang mukmin, itu Sayyidina Umar. Jadi yang pertama kali mendapatkan laqab Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar. Jadi setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, yang pertama kali mendapatkan julukan Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar bin Khattab. Abi Hafs, kunyahnya Abu Hafs. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sayyidina Umar ini yang meriwayati hadis ini. Dia melewatkan hadis yang bakalan kita kaji, itu namanya Sayyidina Umar. Beliau khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar salah seorang yang pemberani, salah seorang yang tegas, orang yang luar biasa istiqomahnya. Tapi meskipun beliau dalam keadaan akhiratnya cakep, dunianya juga cakep Sayyidina Umar. Karena beliau Amirul Mukminin, bukan presiden lagi. Semua orang mukmin waktu itu di bawah kepemimpinan Sayyidina Umar. Tapi beliau hidupnya dengan sederhana. Tuh pemimpin Sayyidina Umar tuh. Meskipun Syam beliau yang buka, Baitul Maqdis ini yang sekarang lagi diperebutkan oleh laknatullah al-Yahud. Itu yang buka Sayyidina Umar, Baitul Maqdis. Tapi dalam segi kehidupannya Sayyidina Umar itu orang yang sederhana, orang yang zuhud. Sampai-sampai itu dalam riwayat disebutkan bajunya ini sederhana. Sayyidina Umar baju sederhana, sampai ada tambelan-tambelannya. Bukannya beliau nggak mampu Sayyidina Umar untuk beli baju yang mewah, tapi beliau lebih memilih hidup yang sederhana. Jadi bukannya dikatakan miskin,
Bukan dikatakan memang orang Arab itu terbiasa hidup susah, makanya Sayyidina Umar terbiasalah hidup sederhana. Bukan, beliau mampu untuk membeli baju yang mewah. Nah, jadi di situ pelajaran untuk para pemimpin di situ. Tapi riwayatkan beliau bajunya ada tambelan-tambelan, bolong ditambal Sayyidina Umar. Sampai kalau ada delegasi dari luar kota Madinah ingin menemui Sayyidina Umar tuh sahabat sampai, maksudnya Sayyidina Umar nih kalau ada utusan dari luar datang pakai baju yang inilah gitu, yang apa namanya, yang agak layak sedikit lah, kan soalnya banyak tamu nih. Apa kata Sayyidina Umar apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fala natlub izzan ghairahu, kata Sayyidina Umar. Kita ini satu kaum yang udah Allah muliakan kita dengan Islam, udah cukup lah. Kita ini dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka kita tidak mencari kemuliaan yang lain lagi, udah, kata Sayyidina Umar. Aku ini masuk Islam, beragama Islam itu udah satu kemuliaan. Maka aku tidak mau mencari kemuliaan selain yang berhubungan dengan agama Islam. Jadinya aksesoris, tampilan luar itu nggak ada hubungannya, nggak berpengaruh kalau agamanya dia jelek. Karena yang terpenting itu apa? Yang terpenting itu ialah agamanya dia bagaimana. Agamanya dia bagus, nanti aksesoris luar, nah itu bakalan bagus juga. Tapi kalau yang aksesorisnya bagus, pakaiannya rapih, tapi korupsi melulu, ya sama aja begitu. Negaranya rapih, bersih, tapi sering membunuh anak kecil, ya sama aja begitu. Makanya Sayyidina Umar lebih mengutamakan urusan agama. Urusan agama yang diutamakan. Artinya bukan yang nggak boleh kita memakai pakaian yang bagus, bukan nggak boleh. Tapi Sayyidina Umar mengajarkan untuk kita ini harus lebih pede. Kita ini harus lebih percaya diri bahwasanya yang membuat kita mulia itu ialah agama, gitu. Bukan yang lainnya. Bukan dengan pakaian kita, bukan dengan rumah kita, bukan dengan kekayaan kita, bukan dengan hal-hal yang lain urusannya, bukan. Tapi yang harus kita pede, yang harus kita banggakan, kita tanam, yang membuat kita mulia ini ialah agama Islam. Jadi kalau hubungan kita baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu udah satu kemuliaan. Gitu. Ini udah satu kehebatan bagi kita. Jangan dibalik. Hubungan kita sama Allah hancur, tapi kita di mata manusia udah kayak orang benar. Nah, jangan. Itu malah terbalik, malah nanti di situ nggak bagus kayak gitu. Kita pengen, makanya yang kita cari ini bagaimana kita ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting yang kita harus utamakan, yang kita prioritaskan ialah urusan Allah dan juga urusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ialah thariqahnya Sayyidina Umar. Itulah perjalanan hidup Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ingat, yang harus kita pentingkan itu agama Islam. Iman kita bagaimana. Nanti urusan yang luar-luar lain-lain bakalan ngikut. Gitu. Nanti yang paling terpenting kan ingat Allah dan Rasulnya. Kita pentingkan nomor satu tuh. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau masuk Islam pada tahun ke-7, tahun ke-6. Tahun ke-6 dari diutusnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus umur 40 tahun, berarti Nabi Muhammad umur 46 tahun. Sayyidina Umar masuk Islam. Berapa umur Sayyidina Umar waktu itu masuk Islam? Umurnya beliau ketika masuk Islam 26 tahun Sayyidina Umar. Dan beliau seorang pemberani, seorang yang tegas Sayyidina Umar. Sampai-sampai sebelum beliau masuk Islam tuh Nabi Muhammad berdoa, berharap kepada Allah biar nih Sayyidina Umar masuk Islam, karena Nabi Muhammad lihat ketegasannya.
Orangnya tegas, berani, pemberani. Makanya Nabi Muhammad sampai berdoa sebelum beliau masuk Islam nih. Kata Rasulullah, Allahumma a'izzal islama bi umaraini. Di situ ada 2 Umar waktu itu di kota Madinah, yang memang dua-duanya ini orang yang berpengaruh. Artinya ada potensi lah untuk memajukan nih agama Islam. Sababnya gitu. Itu yang pertama Sayyidina Umar bin Khattab, yang satu lagi Amr bin Hisham. Amr bin Hisham, siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal tuh. Jadi Abu Jahal sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar waktu itu masih kafir. 2 orang nih, 2 Umar, yang satu Amr, yang satu Umar. Bi Allahumma izzal Islam bi Umarin. Ya Allah, perkuatlah Islam ini dengan sabab lewat tangannya 2 Umar ini, Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Amr bin Hisham Abu Jahal. Ternyata hidayah Allah kepada Sayyidina Umar. Abu Jahal kagak. Makanya Jahal. Tahu nggak Abu Jahal apa? Orang yang bodoh, bapaknya bodoh. Jadi kalau ada kebodohan, nah dia biang ada dengkotnya tuh. Ya gimana nggak bodoh? Makan sama Nabi, setiap hari ngeliat Nabi, ya kan? Mukjizat Nabi udah diperlihatkan, masih juga kufur sama Nabi, kan bodoh kan ya? Goblok banget berarti begitu makanya. Makan sama Nabi, dari kecil makan sama Nabi. Tahu Nabi, dia udah tahu banget karakter Nabi Muhammad. Nabi tuh nggak pernah bohong. Nabi Muhammad tuh dari kecil nggak pernah tuh datang ke tempat-tempat yang nggak diridhoi Allah. Tahu sih apa namanya, Abu Jahal tahu. Dari kecil tuh Nabi Muhammad tuh kehidupannya semuanya indah, bagus, nggak ada aib, tahu, nggak pernah berbohong. Makanya Nabi Muhammad tuh masih kecil dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah terbesit di hati Nabi Muhammad pengen tuh hadir ke tempat waktu itu ada acara pernikahan. Nah, kalau orang Arab tuh waktu Rasulullah belum diutus dari Nabi. Orang Arab tuh kalau bikin pernikahan malamnya ada apa? Ya musik-musik padang pasir, apa gambus gitu. Nah, itu terbesit pengen ikut hadir tuh, pengen ngeliat gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi Muhammad. Ketika mau datang Allah kasih ngantuk sampai tertidur. Nabi Muhammad tidur, bangun-bangun udah pagi. Nggak jadi tuh datang ke tempat itu, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu betul Abu Jahalnya gimana sempurnanya Nabi Muhammad. Udah gitu diperlihatkan lagi mukjizatnya. Berapa kali, sering banget diperlihatkan. Abu Jahal tuh, tapi tetap kagak mau beriman. Berarti tandanya apa? Tandanya apa? Bodoh bin tolol, gitu kan? Makanya Abu Jahal. Nah kemudian Rasulullah berdoa, ternyata doanya ini nyangkut kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sebabnya kenapa masuk Islam? Karena mendengar ayat Al-Quran. Karena Sayyidina Umar mendengar adiknya masuk Islam, adiknya perempuan masuk Islam duluan, marah Sayyidina Umar. Udah bawa pedang, marah, mau dibunuh tuh yang maksudnya yang bikin adiknya masuk Islam. Jadi kalau bawa pedang sampai di satu tempat tuh di rumahnya seorang sahabat dibacakan ayat Al-Quran, akhirnya hatinya luluh Sayyidina Umar, mulai dah masuk hidayah. Ketika beliau masuk Islam, langsung ikrar depan orang kafir Quraisy. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal waktu itu sahabat belum ada yang berani yang masuk Islam. Belum ada berani terang-terangan karena waktu itu orang muslim masih lemah. Belum ada yang berani terang-terangan. Sayyidina Umar terang-terangan udah enggak ada yang berani. Ayo mau maju duel, enggak ada yang berani Sayyidina Umar. Makanya waktu hijrah itu kan, ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu semua sahabat ngumpet-ngumpet. Apa namanya ngumpet-ngumpet hijrahnya? Jalan kan satu-satu, hijrah itu nggak bareng-bareng. Sahabat satu-satu. Ini jalan malam-malam, tentunya nggak ada aja. Ini nggak ada terakhir. Siapa paling terakhir? Nabi Muhammad sampai yang terakhir. Makanya di situ ketahuan Nabi Muhammad itu paling berani. Paling terakhir Nabi Muhammad yang hijrah. Sahabat dulu, ayo maju. Nabi Muhammad paling terakhir. Kalau Nabi Muhammad pengecut, Nabi Muhammad pasti duluan hijrahnya kan.
biarin dah sahabat gua mah enggak, anaknya paling terakhir. Jadi yang sahabat-sahabat itu masuk maju duluan ke kota Madinah. Nah di antara yang hijrahnya terang-terangan, maksudnya nggak makin ngumpet-ngumpet, Sayyidina Umar udah amanah. Ayo cegatannya di jalanan siap-siap aja, kata dia. Istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Berarti manusia Umar kayak gitu. Siapa yang mencegat saya di jalan, kata Sayyidina Umar, siap-siap aja. Istrinya bakalan menjadi janda, anaknya bakalan menjadi yatim. Maksudnya bakalan mati lu di jalanan. Gak ada yang berani udah. Terus Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya ketika beliau masuk Islam, itu orang kafir banyak yang apa? Banyak yang kesel. Orang kafir tuh banyak yang kesel, banyak yang godok gitu. Ya aduh, Sayyidina Umar masuk Islam lagi. Soalnya satu kekuatan untuk umat Islam gitu. Kalau Sayyidina Umar masuk Islam tuh satu kekuatan untuk umat Islam. Makanya orang kafir banyak yang apa? Banyak yang godok ya. Tapi ini murni hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Sayyidina Umar. Setan aja pada takut sama Sayyidina Umar. Setan pada takut. Ini kalau lewatnya jalan Sayyidina Umar, jalan satu lorong, ada setan di pohon, jatuh tuh setan kedebuk tuh. Takut dia, waduh Sayyidina Umar. Debuk aja. Jatuh dari pohon tuh karena Sayyidina Umar lewat. Makanya Al-Imam Haddad kan menjelaskan kenapa kok setan ini sampai takut banget sama Sayyidina Umar. Setan, jangankan manusia. Setan aja kelihatan tuh kalau udah ngeliat Sayyidina Umar takut. Kesaksian dari Rasulullah. Kenapa katanya di Risalah Mu'awanah kan ada di awal-awal dibahas. Karena saking apa? Saking tingginya, kuatnya keyakinannya Sayyidina Umar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saking kuat keyakinannya kepada Allah sampai setan itu nggak kuat ngeliat cahaya Sayyidina Umar. Masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar, kata Rasulullah. Kalau Sayyidina Umar lewat di satu jalan, kemudian ada setan papasan, itu setan ngalah tuh, gua ngalah aja dah katanya. Ini urusannya berapa kata dia. Ima gua mati atau bisa angus, kebakar, karena tidak kuat menahan dari apa? Cahayanya Sayyidina, cahaya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak banyak kita lihat aulia-aulia Allah tuh. Oh, jinnatnya kesurupan takut tuh dia. Belum ketemu tuh baru masuk rumahnya. Banyak kita saksi itu aulia-aulia Allah. Ada orang kesurupan nih. Baru nyampe depan rumahnya, kabur tuh sadar tuh orang itu kesurupan. Kabur setannya udah. Belum ketemu sama orang itu. Belum dibaca-bacain belum. Baru nyampe depan rumahnya udah apa? Takut. Bahkan ada juga yang ngelihat fotonya. Ini wali udah meninggal udah lama. Orang kesurupan dikasih lihat fotonya tuh, kabur tuh, sadar tuh. Kenapa? Semua ini didapatkan karena cahaya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekuatan keimanannya itu luar biasa Sayyidina Umar. Makanya orang-orang yang keyakinannya kuat, nah itu dia jangankan setan mau ganggu dia gitu. Ketemu dia aja nggak berani setan karena bakalan kebakar dengan tadi itu, dengan cahayanya nur imannya, cahaya imannya bakalan hangus tuh setan bakar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arbah. Itu Sungai Nil zaman dulu tuh Sungai Nil sebelum Islam masuk Sungai Nil kan dibukanya Sayyidina Amr bin As zaman Sayyidina Umar tuh. Itu Sungai Nil di Mesir masih warisan-warisan zaman dulu, warisan-warisan apa namanya? Fir'aun. Belum masuk Islam belum waktu itu. Islam masuk masih banyak tuh setan apa kalau kita bilang setan banyu. Setan air, hantu air tuh Sungai Nil masih banyak tuh. Jadi dimainin sama dia Sungai Nil tuh airnya tuh. Nah itu setiap setahun sekali itu Sungai Nil airnya habis. Setan yang mainin. Airnya habis, akhirnya orang-orang nggak ada bisa nyuci, nggak bisa nyiram tanaman, airnya habis Sungai Nil. Waktu itu gubernurnya Sayyidina Amr bin As, ngadu ke Sayyidina Amr bin As, Sungai Nil ini kering. Dan dulu ini kalau Sungai Nil kering, katanya kita ini bisa air ini naik lagi kalau diberikan tumbal. Jadi tunggal, setan emang iblis.
tumbal, seorang gadis cemplungin, naik lagi tuh. Emang pemikiran setannya gitu. Kata Sayyidina Umar, tar dulu dah, ada laporan dulu nih. Karena khalifahnya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab di kota Madinah, ngirim surat. Sayyidina Amr bin As ngirim surat. Cerita ada pokoknya sungai ini begini nih, setiap tahun nih suka apa namanya? Suka surut begini. Udah Sayyidina Umar ngirim surat nih, surat anak cemplung aja udah ke situ. Udah enggak pakai banyak ngomong udah. Di surat aneh bilang Bismillahirrahmanirrahim dari Sayyidina Umar. Kirim, bilangin sama sahabat Amr bin As, ini surat udah itu nggak usah baca apa-apa, lempar aja ke sungai Nil lah. Itu surat dilempar ke sungai Nil, langsung tuh airnya apa? Langsung naik lagi. Dan sampai sekarang sungai Nil tuh nggak pernah surut lagi. Baru suratnya doang Sayyidina Umar tuh. Setan langsung apa? Langsung ampun deh, nyerah dia sama Sayyidina Umar, lempar surat, naik langsung. Sampai sekarang sungai Nil nggak minta tumbal lagi. Berkat siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ya karena manusia ini kan lebih sempurna daripada setan. Manusia jauh lebih sempurna daripada setan. Makanya dia kalah sama manusia kalau manusianya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda, dan beliau juga termasuk apa? Mertua Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menikah juga dengan putrinya tuh, Sayyidatuna Hafsah. Nikah Sayyidina Rasulullah. Jadi nikah juga sama siapa? Sama putrinya Sayyidina Umar. Makanya ketika Rasulullah nikah sama anaknya, itu Sayyidina Umar sampai senang luar biasa. Sampai Sayyidina Umar bilang sama teman-temannya itu, kenapa kalian ini enggak mengucapkan selamat kepada aku, sedangkan hari ini saya punya putri dinikahi sama Rasulullah. Iya Sayyidina Umar, iya. Karena Sayyidina Umar itu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, kullun nasabin wasababin tanqati'u yaumal qiyamah khairu nasabi wasababi wasyihdi, kata Nabi Muhammad. Semua nasab hubungan darah itu terputus di hari kiamat, artinya nggak bisa memberi manfaat. Kita punya engkong kita tuh nggak ada yang bisa beri manfaat di yaumil kiamat, nggak bisa. Leluhur kita nggak bisa beri manfaat. Ghairu nasabi, kata Nabi Muhammad, kecuali nasabku. Jadi kalau orang yang ada ikatan Nabi Muhammad itu nasabnya bisa memberi manfaat, entah itu habaibnya, entah muhibbinnya. Kalau habaibnya jelas, cucunya itu bisa. Nasab itu memberi manfaat. Dan pada muhibbinnya, yang cinta dengan apa? Dengan ahlul bait. Sama, nanti dia bisa bermanfaat dengan apa? Dengan ikatan dia kepada muhibbin itu tuh, kepada cucunya Rasulullah SAW. Ghairu nasabi wasababi wasihri, dan yang ada ikutan ya, dan yang ada ikatan pernikahan kepada aku. Makanya Sayyidina Umar itu ada ikatan kan sama Rasulullah. Dari segi apa? Pernikahan. Makanya kata Sayyidina Umar, ini aku bisa berharap kepada Nabi Muhammad, aku bisa ngambil manfaat kepada Nabi Muhammad dari apa? Ikatan pernikahan, ikatan al-musaharah, dari sebab perkawinan. Karena Rasulullah nikah sama anakku, aku masih ada harapan nanti dengan musaharah tersebut bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena emang di akhir zaman ini ribet juga. Kadang-kadang di akhir zaman ini ada orang sering bawain hadis yang bunyinya apa? Pokoknya apa tuh hadisnya tuh? Bukan hadis, ayat Al-Quran apa? Pokoknya yang paling bertakwa apa? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian paling bertakwa, kata dia. Semua sama aja. Yang penting yang paling bertakwa yang selamat, jangan bisa. Ini ada hadisnya, gitu. Ini ada hadisnya bahwasanya yang ada hubungan dari nasab atau yang mulhaq ini yang ngikut kepada tadi itu keturunannya, dapat dia nanti. Atau yang dia ada hubungan musaharah, hubungan apa? Pernikahan, dapat nanti.
syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin nanti terakhir dia udah nggak ada lagi harapan dia. Ini nih ya Rasulullah, ada hubungan dari sini, dapat nih syafaat dari siapa? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting jalannya benar, jalannya lurus sesuai dengan thariqah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau orang lain biarin, nggak usah dengerin, udah. Dia mau percaya, mau enggak ngerugiin ente juga kan? Maksudnya nggak bakalan ngerugiin ente juga, nggak bakalan ngerugiin kita orang juga. Terserah dia mau percaya mau enggak, terserah. Yang penting kita ada hadisnya, jelas hadisnya, ada sanadnya. Nah itu diantara manaqib atau biografi dari Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Dan beliau juga, Sayyidina Umar itu adalah seorang yang adil, Masya Allah, luar biasa keadilannya. Mustajabud doa, orang yang doanya itu mustajab. Sayyidina Umar sekali doa langsung apa? Langsung kabul. Sayyidina Umar bin Khattab orang yang bisa memilih. Sayyidina Umar, jadi Sayyidina Umar tuh Allah kasih kepintaran, Allah kasih kejeniusan, Allah kasih kepintaran tuh bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, antara al-haq wal batil. Sayyidina Umar bisa milih, oh ini benar nih. Nah makanya ada tuh manusia yang dia tuh Allah kasih kemampuan, kebisaan, dia itu bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Makanya nggak semua orang dia bisa memilih, oh ini salah nih, ini benar nih, tapi sesuai agama. Ini salah nih. Nah Sayyidina Umar tuh Allah beri kemampuan kayak gitu, jadi bisa beliau tuh memilih ini salah, ini benar. Nah itu banyak ceritanya ketika masalah hukum tuh, dia ketika disodorkan Sayyidina Umar bisa memecahnya banyak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi syarat amal kita itu diterima jadi pahala itu tergantung niatnya. Makanya Anda ingatkan berapa kali kita kalau mau ngelakuin sesuatu, mau ngelakuin apa aja, pertama kali niat. Fasahihin niyata qoblal amali wa'ti biha maqnunatan bil awali wa in tadum hatta balagta akhirah sawaba kamilan fil akhirah, kata Imam Ibnu Ruslan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, yang pertama kali kita betulkan niat dulu. Kita mau bikin maulid nih, insyaallah nanti. Kapan Muhammad maulid nih? 20 Januari. Pertama kali yang kita harus kuatkan, perbetulkan niat kita dulu. Nih mau bikin niatnya apa nih? Niatnya untuk syiar, untuk ngebahagiain Nabi Muhammad, untuk ngasih makan orang, untuk nyenengin orang, untuk sedekah. Kita niat tuh pertama kali benerin. Jadi pertama kali, asas pertama yang kita betulkan nih niat. Semuanya. Ente mau usaha, ente mau kerja, ente mau ngelakuin apa aja, pokoknya pertama kali yang ente harus tekankan tuh nih niat. Karena niat ini berpengaruh antara langgeng dan enggaknya. Kalau niatnya benar, nanti bakalan langgeng tuh. Amalan tersebut bakalan ada terus menerus. Kalau niat pertamanya kita tata dengan rapi. Makanya niat ini penting banget. Niat. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal itu syaratnya diterima menjadi pahala karena karena niat. Kemudian dengan niat juga, dengan niat satu kebiasaan bisa jadi ibadah dengan niat. Tadi dengan niat amal kita bisa diterima sama Allah. Semakin kita ikhlas, semakin diterima amal kita sama Allah. Nah, terus juga kebiasaan, tradisi. Kebiasaan kalau kita lakukan dapat pahala nggak? Enggak. Kebiasaan kita makan, minum, mandi, itu kan kebiasaan tuh, hal yang mubah. Nah, dengan niat, kebiasaan kita itu bisa menjadi ibadah dengan niat.
Contoh kecilnya, ente mandi sholat Jumat. Kalau ente mandi Jumat karena pengen ngademin badan doang, ente nggak niat, nawaitul ghusla lihuduri sholatil Jum'ah, ente nggak niat saya niat mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Dengan begitu, ya udah ente nggak dapat apa-apa. Yang ente dapatin cuman badan bersih sama adem doang. Tapi kalau ente niatin, pahala dapat, badan adem, bersih juga tuh. Jadi dengan niat ama tradisi kebiasaan bisa menjadi pahala. Kita ngopi kan kebiasaan, ya kan? Siapa nanti ngopi mulu kan? Kalau nggak ngopi marah-marah. Kebiasaan. Tapi kalau ngopi ini diniatkan bisa menjadi pahala. Ya Allah, saya mau ngopi ya Allah. Dengan niat ya Allah. Mudah-mudahan nanti belajar sama Habibullah biar semangat nih. Nanti biar kalau berzikir biar semangat. Nah ini kebiasaan tadi ngopi jadi pahala. Jadi dengan niat kebiasaan itu bisa berubah menjadi pahala. Itu niat pertama kali itu. Nah nanti niat belajar nih kesini datang. Niat juga. Apa niatnya diantaranya? Niat ibadah. Jadi selama ente di sini nih, biar kata anda belum datang tapi ente udah nunggu mau belajar, udah dihitung niat, udah dihitung pahala ibadah. Niat diantara niat kita belajar, niat ibadah. Terus lagi ente sambungin yang lain dah, ente niat yang bagus apa aja, niat silaturahmi, pokoknya niat yang bagus. Nanti semakin banyak niat semakin banyak pahala. Pokoknya intinya, asasnya, dasarnya, prinsip pertamanya kalau kita melakukan sesuatu yang kita tanamkan niat yang baik. Ntar semuanya itu bakal Allah kasih jalan. Dan udah terbukti semuanya. Semua itu bakalan Allah kasih jalan. Kadang-kadang kitanya ini nggak terpikir. Banyak tuh cerita habaib kiai ketika bangun pondok nggak punya duit apa-apa. Nggak punya duit apa-apa ketika itu di Jawa Timur banyak tuh. Ketika mereka mau bangun pondok, kadang-kadang nggak ada kepikiran bisa bangun pondok yang besar. Cuma punya duit berapa duit, tapi niat, ya Allah nih saya pengen bangun pondok, niat yang bagus. Dengan modal sedikit, akhirnya sekarang pondoknya ada berapa muridnya? Ada ribuan, ratusan ribu, alumninya banyak karena niat pertamanya bagus. Niat pertamanya bagus, nanti ada aja Allah kasih jalan. Kayaknya niat innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya baik, ya dia mendapatkan pahala. Kalau dia nggak niatkan, ya dia nggak dapat apa-apa. Atau kalau dia niatnya buruk, maka dia dapatkan dosa kejahatan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa saja yang hijrahnya, artinya waktu itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, karena waktu itu sahabat hijrah itu wajib, karena waktu itu banyak tekanan dari kafir. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, artinya dia hijrah itu pindah dari Mekah ke Madinah, tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Rasulnya. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya dia itu ya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Artinya dapat pahala, ada pahalanya. Hijrahnya dia itu ada bernilai sebuah pahala di sisi Allah. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya, nah kalau hijrahnya dia, musafirnya dia, berpindahnya dia karena dunia, bukan karena urusan akhirat, nggak ada niat akhiratnya, karena dunia. Yusibuha, yang dia bisa raih, awim ro'atin, atau seorang perempuan. Perempuan ini kan masuk dalam kategori dunia kan, tapi disebutkan juga di hadis ini. Kenapa? Untuk mengingatkan kita bahayanya perempuan. Karena banyak orang-orang hebat ini luntur sama perempuan. Banyak orang-orang yang hebat nih, makanya musuh-musuh Islam tuh terakhir kali buat ngancurin orang-orang hebat dengan apa? Dengan perempuan.
Kalau nggak ada ikatan agama bakal hancur. Ente tahu cerita Napoleon Bonaparte? Wah, tahu ente? Nggak tahu ente. Ente kuliah tinggi-tinggi cuman megang las doang sih, ente nggak baca sejarah. Itu Napoleon Bonaparte kenapa bisa hancur gara-gara apa? Gara-gara perempuan. Godaannya luar biasa perempuan ini. Makanya diingatkan di sini. Tadi kan dunia tuh. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan? Padahal kan perempuan masuk dunia nggak? Dunia. Nah, kenapa disebutin lagi nama perempuan? Ya karena untuk ngingetin kita orang nih. Ingetin apa? Hati-hati nih. Perempuan hati-hati, kadang-kadang banyak orang-orang hebat ini bisa terjerumus karena apa? Karena perempuan. Orang korupsi gara-gara siapa? Perempuan. Orang bisa berlaku nggak adil, ya kan? Bisa tuh yang harusnya umurnya belum siap dimasukin gara-gara apa? Gara-gara perempuan, gara-gara cewek, lemah kan? Nah itu gara-gara perempuan. Makanya diingetin di sini. Jadi siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan, padahal perempuan masuk dunia, itu diingetin sama Nabi Muhammad. Yang kiuha, yang perempuan ini padahal dia pengen kawinin. Wa hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya dia, keluarnya dia, berpindahnya dia bakalan dia raih apa yang dia niatkan. Ya kalau dia hijrahnya karena dunia, ya dapat dunia. Kalau hijrahnya karena perempuan yang dia ingin kawinkan, ya udah dia dapat kawin doang. Dia cuma mendapat perempuan doang, dia tapi tidak mendapat ibadah, tidak mendapatkan pahala. Rawahul Bukhari wa Muslim, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.